Bab 3, Rasa Takut dan Rasa Sakit. 19. Bebas dari rasa takut. Jika rasa bersalah itu seperti memandang tembok bata masa lalu kita dan hanya melihat dua bata jelek saja, maka ketakutan adalah menerawang tembok bata masa depan kita dan hanya melihat apa yang bisa salah. Saat kita dibutakan oleh rasa takut, kita tak dapat melihat adanya kemungkinan bahwa bagian tembok lainnya bisa saja merupakan tembok yang sempurna. Rasa takut karena itu diatasi dengan melihat keseluruhan tembok, seperti pada kisah berikut yang terjadi di Singapura baru-baru ini. Rangkaian 4 ceramah saya telah diatur sejak beberapa bulan sebelumnya. Sebuah auditorium besar dan mahal berkapasitas 2.500 tempat duduk yang terletak di pusat kota Singapura telah dipesan jauh-jauh hari, dan poster-poster telah dipajang di halte bis. Lalu, datanglah wabah SARS. Ketika saya tiba di Singapura, semua sekolah telah ditutup, apartemen dikarantina, dan pemerintah menganjurkan seluruh warga untuk menghindari pertemuan-pertemuan umum. Rasa takut melanda luas pada waktu itu. Saya ditanya, apa kita batal saja? Pada pagi itu juga, halaman depan surat kabar memberi peringatan dengan angka yang tercetak besar dan tebal bahwa ada 99 orang Singapura yang telah terjangkit SARS. Saya bertanya berapa jumlah penduduk Singapura pada saat itu. Ternyata mendekati 4 juta jiwa. Jadi, saya menyimpulkan, itu berarti ada 3.999.901 orang Singapura yang tak terjangkit SARS. Ayo kita jalan terus. Tetapi, bagaimana jika seseorang telah terjangkit SARS? Si rasa takut berbisik. Tetapi, bagaimana jika ternyata tidak? Kata si bijak. Dan si bijak didampingi oleh si kemungkinan. Jadi, acara ceramah itu jalan terus. 1.500 orang datang pada malam pertama dan jumlahnya terus meningkat hingga penuh sesak pada malam terakhir. Seluruhnya ada sekitar 8.000 orang yang datang ke rangkaian ceramah itu. Mereka belajar untuk melawan ketakutan yang tak masuk akal, dan itu akan memperkuat nyali mereka pada masa yang akan datang. Mereka menikmati ceramah itu dan pulang dengan bahagia. Itu berarti sistem kekebalan tubuh mereka telah ditingkatkan. Dan seperti yang saya tekankan pada akhir setiap ceramah, karena mereka tertawa gara-gara cerita-cerita lucu saya, mereka telah melatih paru-paru mereka dan hal itu memperkuat sistem pernapasan mereka. Tentu saja, tak seorang pun dari para hadirin yang terjangkit SARS. Masa depan penuh dengan kemungkinan yang tak terbatas. Ketika kita terfokus pada kemungkinan yang tak menguntungkan, itulah yang disebut ketakutan. Bila kita berfokus pada kemungkinan sebaliknya, yang biasanya lebih disukai, itulah yang disebut bebas dari rasa takut. Meramal masa depan. Banyak orang yang ingin mengetahui masa depan. Sebagian orang begitu tak sabarnya menanti apa yang akan terjadi. Karena itu, mereka mulai mencari jasa dukun dan peramal. Saya punya peringatan bagi Anda mengenai para peramal. Jangan percaya pada peramal yang miskin. Para biku yang berlatih meditasi dianggap sebagai peramal yang hebat. Tetapi, biasanya mereka tidak gampang diajak bekerja sama. Suatu hari, seorang umat yang telah lama menjadi murid Ajahn Chah meminta sang guru besar untuk beramal masa depannya.
Ajahn Chah menolak. Biku yang baik tidak ramal-meramal. Tetapi si murid bersikukuh. Dia mengingatkan Ajahn Chah berapa kali dia sudah berdana makanan, berapa banyak dana yang telah dia sumbangkan untuk piharanya, dan bagaimana dia menyopiri Ajahn Chah dengan mobil dan biaya darinya, mengabaikan keluarga dan pekerjaannya sendiri. Ajahn Chah melihat bahwa orang itu terus bersikeras, meminta untuk diramal. Jadi, dia berkata untuk sekali ini saja, dia akan membuat perkecualian terhadap peraturan bahwa biku tidak boleh meramal. Mana tanganmu? Sini kulihat telapak tanganmu. Si murid sangat tenang. Ajahn Chah belum pernah membaca telapak tangan murid lainnya. Ini spesial. Lagi pula, Ajahn Chah dianggap sebagai orang suci yang punya kemampuan batin yang hebat. Apapun yang dikatakan oleh Ajahn Chah akan terjadi. Pasti akan terjadi. Ajahn Chah menelusuri garis-garis telapak tangan si murid dengan jarinya. Setiap beberapa saat, dia bicara sendiri. Oh, ini menarik. Atau, ya. Atau, luar biasa. Si murid yang malang itu risau dalam penantian. Ketika Ajahn Chah selesai, dia melepaskan tangan si murid dan berkata kepadanya, "Murid, berikut ini adalah keadaan masa depanmu." Ya, kata si murid dengan cepat. Dan saya tak pernah salah, tambah Ajahn Chah. Saya tahu. Jadi bagaimana nasib masa depan saya? Tanya si murid dengan penasaran menunjuk. Masa depanmu akan tak pasti, kata Ajahn Chah. Dan dia tidak salah. 21. Berjudi. Mengumpulkan uang itu sulit, tetapi menghabiskannya mudah. Dan cara termudah untuk kehilangan uang adalah dengan berjudi. Semua penjudi pada akhirnya adalah pecundang. Meskipun demikian, masih saja orang senang meramal masa depan dan berharap mendapatkan banyak uang dari berjudi. Saya menceritakan 2 kisah berikut ini untuk menunjukkan betapa berbahayanya meramal masa depan, sekalipun kita mendapat pertanda. Pada suatu pagi, seorang teman terbangun dari sebuah mimpi yang terasa sangat nyata. Dia bermimpi tentang 5 malaikat yang memberinya 5 buah kendi emas yang besar sebagai lambang keberuntungan. Ketika dia membuka matanya, para malaikat itu tak ada di kamar tidurnya. Dan sialnya, guci-guci emasnya juga tidak ada. Bagaimanapun, itu adalah mimpi yang sangat aneh. Ketika dia pergi ke dapur, dia melihat istrinya telah membuatkan 5 butir telur rebus dengan 5 potong roti panggang untuk sarapannya. Di halaman depan koran pagi, dia mengamati tanggal hari itu, 5 Mei. Hal-hal aneh terus berlanjut. Dia membalikkan lembaran koran ke halaman pacuan kuda. Dia tertegun melihat bahwa di Ascot, di balapan kelima, kuda nomor 5 bernama 5 malaikat. Mimpi itu ternyata sebuah pertanda. Dia mengambil cuti setengah hari. Dia menarik $5.000 dari tabungannya di bank. Dia pergi ke arena pacuan kuda, ke bandar kelima, dan memasang taruhannya. $5.000 untuk kuda nomor 5, balapan nomor 5, 5 malaikat untuk menang.
Mimpi itu tak akan salah. Angka hoki 5 pasti tepat. Mimpinya ternyata memang tidak salah. Si kuda menyelesaikan balapan di urutan kelima. Kisah kedua terjadi di Singapura beberapa tahun yang lalu. Seorang pria Australia menikahi seorang gadis Cina cantik dari Singapura. Suatu ketika, saat mereka sedang mengunjungi keluarga di Singapura, datanglah ipar-iparnya mengajak pergi ke pacuan kuda. Dia setuju pergi bersama mereka. Tapi, sebelum sampai di arena pacuan kuda, mereka singgah dulu di sebuah biara Buddhis, terkenal untuk menyulut dupa dan bersembayang agar beruntung. Saat mereka tiba, biara kecil itu dalam keadaan berantakan. Lantas, mereka mengambil beberapa sapu, alat pengepel, dan air, dan mulai membersihkan seluruh biara. Setelah itu, barulah mereka menyulut dupa dan bersembayang untuk memohon keberuntungan. Lalu, meluncur ke arena pacuan kuda. Akhirnya, mereka semua kalah besar. Malam harinya, si Australia bermimpi pacuan kuda. Saat terbangun, dia dapat mengingat dengan sangat jelas nama kuda yang menjadi pemenang dalam mimpinya. Ketika dia membaca koran The Straits Times, ternyata kuda dengan nama itu memang ada dan akan berlomba pada sore harinya. Dia lalu menelepon para iparnya untuk mengabarkan berita bagus itu. Namun, para iparnya tidak percaya bahwa dewa-dewa penjaga biara orang Singapura bersedia memberitahukan nama kuda pemenang kepada seorang bule. Jadi, mereka tak memperdulikan mimpi si bule. Si Australia lalu pergi ke arena pacuan kuda. Dia bertaruh besar pada kuda itu, dan si kuda menang betulan. Dewa-dewa biara Cina itu pasti menyukai orang Australia. Ipar-iparnya hanya bisa mengombang-ombang. 22. Apakah rasa takut itu? Rasa takut adalah mencari-cari kesalahan dengan masa depan. Jika saja kita selalu ingat bahwa masa depan itu tak pasti, kita tak akan pernah mencoba meramalkan apa yang bisa salah. Rasa takut berakhir saat ini juga. Suatu hari, ketika saya masih kecil, saya begitu takut kalau harus pergi ke dokter gigi. Meskipun saya sudah bikin janji untuk bertemu dengan dokter gigi, tetap saja saya tak ingin pergi. Saya khawatir sendiri dengan tololnya. Saat tiba di tempat praktik dokter gigi, saya diberitahu bahwa dokter giginya berhalangan. Saya belajar betapa sia-sianya rasa takut itu. Rasa takut terlarut dalam ketidakpastian masa depan. Namun, jika kita tidak memakai kebijaksanaan kita yang akan dilarutkan oleh rasa takut. Ada seorang semenarak cilik yang hampir terlarut oleh rasa takut. Namanya si Belalang Kecil. Seorang tokoh dari film seri kuno di televisi yang berjudul Kung Fu. Saya dulu gemar sekali menonton film seri ini pada tahun terakhir sebagai guru sekolah, sebelum saya menjadi biku. Suatu hari, gurunya yang buta mengajak si Belalang Kecil ke ruangan di belakang biara, yang biasanya terkunci. Di dalam ruangan itu, terdapat kolam selebar 6 meter dengan sebuah papan sempit sebagai jembatan yang menghubungkan sisi satu dengan sisi seberangnya. Sang guru memperingati si Belalang Kecil untuk tidak dekat-dekat dengan pinggir kolam. Karena kolam itu bukan berisi air, melainkan berisi larutan asam yang sangat pekat. 7 hari lagi, si Belalang diberitahu, kamu akan diuji. Kamu harus berjalan menyeberangi kolam asam ini
dengan menjaga keseimbangan di atas papan kayu yang sempit itu. Tapi hati-hati, kamu lihat kan tulang belulang di dasar kolam itu? Si belalang melongok was-was melalui pinggir kolam dan melihat banyak tulang belulang di dasar kolam itu. Itu dulunya tulang semenara muda seperti kamu. Sang guru lantas mengajak si belalang keluar dari ruangan yang mengerikan itu menuju halaman biara yang diterangi sinar mentari. Di sana, beberapa biku senior telah memasang papan kayu dengan ukuran hampir sama dengan yang ada di kolam asam. Hanya yang ini ditaruh di atas tanah dengan disangga oleh tumpukan 2 batu bata. Selama 7 hari berikutnya, si belalang kecil dibebaskan dari tugas-tugasnya untuk berlatih keseimbangan di atas papan itu. Itu mudah. Dalam beberapa hari saja dia dapat berjalan dengan keseimbangan sempurna, dengan mata tertutup sekalipun, menyeberangi papan di halaman biara. Dan tibalah hari ujian. Si belalang dibawa gurunya menuju ruangan dengan kolam asam itu. Tulang belulang para semenara yang jatuh tampak putih berkilau dari dasar kolam. Si belalang naik ke ujung papan dan menoleh ke arah gurunya. "Jalan," perintah sang guru. Papan di atas kolam asam itu ternyata lebih sempit dari papan di halaman kuil. Si belalang mulai melangkah, tetapi langkahnya goyah. Dia mulai bergoyang-goyang. Bahkan, belum setengah jalan, dia semakin terhuyung-huyung. Kelihatannya dia akan segera tercebur ke larutan asam. Tiba-tiba film itu terpotong oleh iklan. Saya harus bersabar dari iklan sialan itu. Rasanya lama sekali mengkhawatirkan nasib si belalang kecil yang malam itu. Nah, pariwara selesai. Kita kembali ke kolam asam. Tampak si belalang mulai kehilangan rasa percaya dirinya. Saya melihat dia melangkah dengan bergetar. Lalu oleng, dia jatuh. Guru tua yang buta tertawa terbahak-bahak ketika mendengar suara si belalang tercebur ke kolam. Itu bukan asam, itu cuma air. Tulang belulang tua itu telah ditaruh di dalam kolam sebagai tipuan khusus. Mereka telah mengakali si belalang kecil, termasuk saya juga jadi korban akal-akalan. "Apa yang membuatmu jatuh?" tanya sang guru dengan serius. "Rasa takutlah yang menjatuhkanmu, belalang kecil, hanya rasa takut." 23. Takut berbicara di depan umum. Saya diberitahu bahwa salah satu rasa takut paling besar yang dirasakan orang adalah berbicara di depan umum. Saya harus sering berbicara di depan umum, di vihara-vihara, di konferensi, di upacara pernikahan dan pemakaman, di radio, dan bahkan di siaran langsung televisi. Semua itu adalah bagian dari pekerjaan saya. Saya ingat pada suatu peristiwa, 5 menit menjelang saya memberikan ceramah, ketika rasa takut membanjiri saya. Saya belum mempersiapkan apapun untuk ceramah. Saya tak punya ide apa yang akan saya katakan. Sekitar 300 orang sudah duduk di aula, berharap untuk dapat ilham. Mereka telah merelakan waktu malamnya untuk mendengarkan saya bicara. Saya mulai berpikir, bagaimana kalau saya tidak punya apa-apa untuk diomongkan? Bagaimana kalau saya salah ngomong? Bagaimana kalau saya tampak bego? Seluruh rasa takut dimulai dengan pikiran, bagaimana kalau? Dan berlanjut dengan sesuatu yang membawa bencana. Saya telah menduga-duga apa yang akan terjadi. Dan dengan cara yang negatif, saya telah berlaku bodoh. Saya tahu saya telah berlaku bodoh. Saya tahu semua teori, tetapi itu tidak jalan. Rasa takut terus bergulir. Saya berada dalam masalah.
Pada saat itulah saya mengerahkan sebuah trik yang dalam istilah para biku disebut cara-cara lihai yang dapat mengatasi rasa takut saya dan terbukti ampuh sampai sekarang. Saya memutuskan masa bodoh pendengar saya menikmati ceramah saya atau tidak. Asalkan saya sendiri menikmatinya. Saya memutuskan untuk bersenang-senang saja. Sekarang, kapan saja saya memberikan ceramah, saya bersenang-senang saja. Saya bergembira ria, saya membawakan cerita-cerita lucu, sering saya sendiri jadi korban, dan tertawa bersama hadirin. Pada suatu siaran langsung radio di Singapura, saya bercerita tentang ramalan Ajahn Chah mengenai mata uang masa depan. Warga Singapura tertarik dengan hal-hal yang berbau ekonomi. Ajahn Chah meramalkan kelak ketika dunia kehabisan kertas dan logam. Untuk membuat uang, orang-orang harus mencari sesuatu yang lain untuk transaksi sehari-hari. Ia meramalkan bahwa mereka akan memakai butiran-butiran yang terbuat dari tai ayam. Orang akan bepergian kemana-mana dengan kantong penuh tai ayam. Bank-bank akan penuh dengan benda itu dan para perampok akan mencoba mencurinya. Orang-orang kaya akan merasa begitu bangga dengan banyaknya tai ayam yang mereka miliki dan orang-orang miskin akan bermimpi memenangkan lotre berhadiah segunduk tai ayam. Ketika jumlah tai ayam yang beredar cukup besar, pemerintah akan mencermati betul-betul situasi tai ayam di negaranya. Isu-isu lingkungan dan sosial akan dikesampingkan dahulu. Apakah perbedaan hakiki antara kertas, logam, dan tai ayam? Tidak ada. Saya menikmati menuturkan cerita itu. Cerita itu mengandung pernyataan memprihatinkan mengenai budaya kita saat ini. Dan itu menggelikan. Warga Singapura senang mendengarkannya. Saya jadi mengerti bahwa jika Anda memutuskan untuk bersenang-senang ketika harus berbicara di depan umum, Anda akan merasa santai. Secara psikologis, mustahil ada rasa takut dan kegembiraan pada saat yang sama. Saat saya santai, gagasan-gagasan mengalir dengan bebas dalam benak saya selama berceramah. Lalu, dengan pasifnya, meluncur melalui mulut saya. Lagi pula, hadirin jadi tidak bosan kalau ceramahnya lucu. Seorang biksu Tibet suatu ketika menjelaskan pentingnya membuat hadirin tertawa pada saat ceramah. Begitu mereka membuka mulut, katanya, Anda dapat melemparkan pil kebijaksanaan ke dalamnya. Saya tak pernah mempersiapkan ceramah saya. Alih-alih, saya mempersiapkan hati dan pikiran saya. Para biku di Thailand terlatih untuk tidak mempersiapkan ceramahnya, tetapi untuk selalu siap berceramah kapan saja, tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Saat itu adalah Magha Puja, hari raya Buddhis terpenting kedua di Thailand Timur Laut. Saya sedang berada di vihara Ajahn Chah Wat Nong. Papong dengan sekitar 200 biksu dan ribuan umat awam. Ajahn Chah memang sangat terkenal. Saat itu adalah tahun kelima saya sebagai biku. Setelah kebaktian malam, tiba saatnya untuk ceramah utama. Dalam acara-acara besar, biasanya Ajahn Chah yang berceramah. Tetapi tidak selalu. Terkadang, ia akan menoleh ke barisan para biku. Dan jika matanya berhenti pada Anda, berarti Anda dalam masalah. Ia akan meminta Anda untuk memberikan ceramah. Sekalipun saya termasuk yang termuda di antara para biku, itu bukan jaminan bahwa saya tak akan dipilihnya. Tak ada yang bisa menebak Ajahn Chah. Ajahn Chah memandangi barisan para biku.
Matanya tiba pada saya, tetapi lewat lagi. Diam-diam, saya menghembuskan napas lega. Lalu, sapuan matanya menelusur balik barisan para biku. Tebak, di mana ia berhenti? Bram, Ajahn Chah memerintahkan. Ayo berikan ceramah utama. Tak ada jalan keluar. Saya harus memberikan ceramah dadakan dalam bahasa Thai selama 1 jam. Di depan guru saya, rekan-rekan biku, dan ribuan umat awam. Tidak masalah apakah itu akan menjadi ceramah yang bagus atau tidak. Masalahnya, sayalah yang harus melakukannya. Ajahn Chah tak pernah mengatakan apakah ceramah Anda bagus atau tidak. Bukan itu intinya. Suatu ketika, ia meminta seorang biku barat yang sangat mahir untuk memberikan ceramah kepada umat awam yang berkumpul di viharanya untuk kebaktian mingguan. Setelah 1 jam, sang biku bermaksud untuk mengakhiri ceramahnya. Tetapi, Ajahn Chah mencegahnya dan menyuruh dia melanjutkan selama 1 jam lagi. Itu berat. Sang biku masih mampu berceramah. Dan setelah berjuang untuk jam keduanya dalam bahasa Thai, sang biku bermaksud menutup ceramahnya. Tetapi, seketika itu pula, Ajahn Chah menyuruh dia untuk terus berceramah. Itu hal yang mustahil. Biku barat biasanya tidak banyak tahu bahasa Thai. Anda hanya bisa mengulang-ulang. Para pendengar akan bosan, tetapi tak ada pilihan lain. Pada akhir jam ketiga, sebagian besar hadirin sudah beranjak pergi. Dan yang masih bertahan pada sibuk mengobrol dengan sesama. Bahkan para nyamuk dan cicak pun sudah pergi tidur. Pada akhir jam ketiga, Ajahn Chah menyuruhnya untuk berceramah sejam lagi. Sang biku barat tetap patuh. Dia bercerita setelah pengalaman itu, ceramah itu berakhir juga setelah jam keempat. Ketika Anda telah menyelami dalam respon hadirin, Anda tidak akan takut lagi berbicara di depan umum. Begitulah kami dilatih oleh Ajahn Chah yang agung. 24. Takut sakit. Rasa takut adalah unsur utama rasa sakit. Rasa takut membuat rasa sakit tambah menyakitkan. Enyahkan rasa takut, maka perasaan sajalah yang tertinggal. Pada pertengahan tahun 70-an, di sebuah vihara hutan kecil yang terpencil di bagian timur laut Thailand, saya mengalami sakit gigi yang parah. Tidak ada dokter gigi, tidak ada telepon, dan tidak ada listrik. Kami bahkan tidak punya aspirin atau paracetamol di kotak obat. Biku hutan memang diharapkan dapat bertahan dalam keadaan seperti itu. Petang harinya, seperti penyakit pada umumnya, sakit gigi saya menjadi makin parah saja. Saya merasa diri saya adalah seorang biku yang lumayan kuat. Tetapi, sakit gigi itu sedang menguji kekuatan saya. Satu sisi dari mulut saya terasa penuh dengan rasa sakit. Itu adalah sakit gigi terhebat yang pernah saya alami. Atau barangkali yang pernah ada. Saya mencoba lari dari rasa sakit dengan melakukan meditasi pernapasan. Saya pernah belajar memusatkan pikiran pada napas sewaktu digigit nyamuk. Kadang-kadang dengan berhitung sampai 40 pada saat yang sama, dan saya bisa mengatasinya. Namun, rasa sakit ini benar-benar keterlaluan. Saya mengisi pikiran saya dengan sentuhan napas selama 2 atau 3 detik. Lalu rasa sakit itu kembali mendobrak pintu pikiran yang telah saya tutup dan meledak dengan kekuatan yang dahsyat. Saya berdiri, keluar dan mencoba meditasi jalan. Tak lama kemudian saya menyerah lagi. Bukannya meditasi dengan berjalan, tetapi saya meditasi dengan berlari. Saya tidak dapat berjalan perlahan. Rasa sakit menguasai saya, membuat saya berlari. Tapi mau kabur kemana?
serasa dalam siksaan. Saya jadi giat. Saya masuk kembali ke pondok, duduk dan mulai mengucapkan parita yang dikatakan mempunyai kekuatan gaib. Parita bisa membawa keberuntungan, menjauhkan binatang buas dan menyembuhkan penyakit dan rasa sakit, begitulah kata orang. Saya tidak percaya. Saya adalah mantan ilmuwan. Parita sakti adalah semacam bim salabi, hanya untuk orang-orang yang dulu. Tapi, sekarang saya mencoba membaca parita. Siapa tahu itu akan berhasil. Saya putus asa. Tak lama kemudian, saya berhenti membaca. Saya meneriakkan kata-kata parita karena saking sakitnya. Malam telah larut dan saya takut buku-buku yang lain terbangun. Teriakan saya bisa jadi telah membangunkan seluruh penduduk desa yang berkilo-kilometer jauh. Kekuatan rasa sakit membuat saya tidak bisa mengucapkan parita dengan normal. Sendirian, ribuan mil dari negara asal saya, di hutan terpencil tanpa fasilitas apapun, dalam rasa sakit yang tak tertahankan dan tiada henti, saya sudah mencoba semua yang saya ketahui. Semuanya. Tak tahu harus bagaimana lagi. Seperti itulah. Sebuah momen keputusasaan kadang bisa membuka pintu kebijaksanaan. Pintu yang tak terlihat dalam keadaan biasa. Pintu itu terbuka dan saya masuki. Sejujurnya, saya memang tidak punya pilihan. Saya teringat dua kata singkat ini. Let go atau lepaskan. Saya sudah mendengar kata-kata ini berkali-kali. Saya sudah menjelaskan maknanya kepada teman-teman saya. Saya pikir saya tahu apa artinya. Ya, begitulah gelap batin ini. Saya bersedia mencoba apa saja, jadi saya mencoba melepas. 100% melepas. Untuk pertama kalinya dalam hidup saya benar-benar melepas. Apa yang terjadi benar-benar mengejutkan. Rasa sakit yang luar biasa tadi, dengan cepat lenyap, digantikan oleh perasaan yang sangat menyenangkan. Gelombang demi gelombang kenikmatan menggetarkan seluruh tubuh. Pikiran saya berdiam pada suatu kedamaian yang dalam, begitu hening, begitu menyenangkan. Saya bermeditasi dengan mudah, tanpa kesulitan. Setelah bermeditasi, pada dini hari, saya berbaring untuk beristirahat. Saya tidur dengan nyenyak dan damai. Sewaktu terbangun, saya menyadari ada sakitnya. Tapi rasanya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan yang semalam. Biarlah rasa sakit berlalu. Dalam cerita sebelumnya, yang saya biarkan berlalu adalah rasa takut akan rasa sakit. Saya menyambut rasa sakit, mendekapnya, dan mengizinkannya. Karena itulah rasa sakit itu pergi. Beberapa kawan saya yang menderita rasa sakit yang hebat telah mencoba metode ini dan tidak berhasil. Mereka mendatangi saya untuk mengadu, mengatakan bahwa sakit gigi yang saya derita tak ada apa-apanya dibandingkan rasa sakit yang mereka derita. Itu tidak benar. Rasa sakit bersifat pribadi dan tidak dapat diukur. Saya menjelaskan kepada mereka mengapa metode biarlah berlalu tak berhasil pada kasus mereka dengan cerita 3 murid berikut ini. Murid pertama, dalam rasa sakit yang hebat, mencoba untuk membiarkan berlalu. Berlalulah, bujuk mereka dengan lembut dan menentu. Berlalulah, ulang mereka ketika tak ada perubahan. Pergilah sana, ayo pergilah. Aku bilang pergilah, pergilah. Kita mungkin merasa itu lucu, tapi itulah yang kita lakukan selama ini. Kita membiarkan pergi hal yang salah. Kita seharusnya membiarkan pergi orang yang berkata, berlalulah. Kita
Kita semestinya membiarkan berlalu si pengatur yang ada dalam diri kita. Dan kita semua tahu siapa itu. Membiarkan berlalu berarti tak ada si pengatur. Murid kedua, dalam rasa sakit yang mengerikan, ingat akan tuah di atas dan membiarkan berlalu pengendaliannya. Lalu mereka duduk bersama rasa sakit, mengira mereka telah membiarkannya berlalu. Setelah 10 menit rasa sakit itu masih sama saja, jadi mereka mengeluhkan metode ini tidak jalan. Saya menjelaskan kepada mereka bahwa metode membiarkan berlalu ini bukan metode untuk membebaskan diri dari rasa sakit, melainkan metode untuk bebas dari rasa sakit. Murid kedua telah mencoba untuk membuat kesepakatan dengan rasa sakit. Aku akan membiarkan kamu selama 10 menit, dan setelah itu, hei kamu rasa sakit, akan pergi, oke? Itu sih bukan membiarkan rasa sakit berlalu, tetapi mencoba untuk membebaskan diri dari rasa sakit. Murid ketiga dalam rasa sakit yang menakutkan berkata kepada rasa sakit itu kata-kata seperti ini. Sakit, pintu hatiku selalu terbuka untukmu. Apapun yang kamu lakukan, masuklah. Murid ketiga bersedia dengan sepenuh hati mengizinkan rasa sakit terus berlanjut selama yang diinginkannya, bahkan selama seumur hidup. Bahkan membolehkan mereka bertambah parah. Mereka memberikan kebebasan bagi rasa sakit. Mereka berhenti mengendalikannya. Itulah yang disebut membiarkan berlalu. Apakah rasa sakit itu masih ada atau tidak? Sama saja jadinya. Hanya dengan itulah rasa sakit ini. 26. Cabut gigi sendiri. Seorang anggota komunitas kami mempunyai gigi yang sangat buruk. Dia perlu mencabut beberapa giginya, tetapi dia lebih suka melakukannya tanpa dibius. Akhirnya, dia menemukan seorang ahli bedah gigi yang bersedia mencabut giginya tanpa pembiusan. Dia telah ke sana beberapa kali dan tak ada masalah. Membiarkan gigi dicabut tanpa pembiusan oleh dokter gigi mungkin lumayan mengesankan. Tetapi, tokoh kita ini ternyata lebih mengesankan lagi. Dia berani mencabut sendiri giginya tanpa pembiusan. Kami melihatnya di luar bengkel vihara dengan sebuah tang biasa. Dia memegang gigi segar yang baru dicabutnya dan masih berlumur darah. Tak masalah, dia membersihkan darah dari tang itu sebelum mengembalikan ke bengkel. Saya bertanya kepadanya bagaimana dia melakukan hal itu. Apa yang dia katakan memberikan satu contoh lagi tentang rasa sakit sebagai faktor utama dari rasa takut. Ketika saya memutuskan untuk mencabut sendiri gigi saya, kok repot-repot dokter gigi segala, itu tidak menyakitkan. Ketika saya berjalan menuju bengkel, itu tidak menyakitkan. Saat saya mengambil tang, itu tidak menyakitkan. Ketika saya menjepit gigi dengan tang, itu masih tidak menyakitkan. Ketika saya menggeliatkan tang dan mencabut giginya, itu baru menyakitkan. Tetapi, cuma beberapa detik saja. Saat gigi sudah tercabut, tidak ada lagi rasa sakitnya. Rasa sakitnya hanya 5 detik saja. Itu saja. Anda, para pembaca, mungkin akan meringis ketika membaca kisah nyata ini.
Karena takut, barangkali Anda akan merasa lebih kesakitan ketimbang dia. Jika Anda mencoba cara yang sama, itu mungkin akan sangat menyakitkan. Bahkan sebelum Anda mengambil tang dari bengkel. Antisipasi rasa takut adalah faktor utama dari rasa sakit. 27. Tidak khawatir. Membiarkan berlalu si pengatur lebih menyadari saat ini dan terbuka terhadap ketidakpastian masa depan, membebaskan kita dari penjara rasa takut. Hal ini membuat kita dapat menjawab tantangan kehidupan dengan kebijaksanaan kita sendiri yang unik, dan menyelamatkan diri kita dari situasi-situasi yang tak menyenangkan. Saya tengah berdiri di salah satu dari 6 antrian di sebuah loket imigrasi di Bandara Perth. Barusan pulang dari perjalanan indah ke Sri Lanka via Singapura. Antrian bergerak lambat. Para petugas memeriksa setiap orang dengan cermat. Seorang petugas imigrasi muncul dari pintu samping lobi sambil menuntun anjing pelacak yang terlatih untuk melacak narkoba. Para pelancong yang baru tiba terlihat tegang saat si petugas menuntun anjing pelacaknya untuk memeriksa setiap antrian. Meskipun mereka tak membawa narkoba, Anda tetap dapat merasakan adanya pelepasan ketegangan setelah si anjing mengendus mereka dan berlalu menuju orang berikutnya. Ketika anjing kecil yang lucu itu mendekati saya dan mengendus, dia berhenti. Dia membenamkan moncongnya ke jubah saya dan mengibaskan ekornya dengan cepat. Si petugas sampai harus menyentakkan tali pengikatnya untuk membawa si anjing pergi dari saya. Penumpang yang ada di depan saya, yang sebelumnya cukup ramah, sekarang maju selangkah menjauhi saya. Dan saya yakin pasangan yang ada di belakang saya pun mengambil jarak dengan saya. Setelah 5 menit, saya makin dekat ke loket. Saat mereka membawa anjing pelacak untuk memeriksa lagi, si anjing memeriksa setiap barisan dari ujung ke ujung, memberikan sedikit ciuman kepada setiap pelancong dan berpindah lagi. Saat si anjing tiba pada saya, dia berhenti lagi. Kepalanya masuk ke jubah saya dan ekornya berkibasan. Sekali lagi, si petugas harus menarik paksa si anjing untuk berlalu dari saya. Sekarang, saya merasa semua mata menatapi saya. Biarpun sebagian orang mungkin merasa sedikit khawatir pada saat seperti itu, saya sendiri malah tenang-tenang saja. Jikapun saya harus masuk penjara, ya, saya punya banyak teman di sana, dan makanan di penjara lebih baik daripada dipelihara. Ketika saya mencapai pemeriksaan imigrasi, mereka memeriksa saya dengan cermat. Saya tidak membawa narkoba. Jangankan itu, biku bahkan tidak boleh minum minuman beralkohol. Mereka tidak menggeledah saya. Saya rasa itu karena saya tak menunjukkan rasa lintar. Mereka cuma bertanya apa yang saya pikir mengenai anjing pelacak yang selalu berhenti pada saya. Saya bilang bahwa para biku punya belas kasih yang besar terhadap para binatang. Dan mungkin itu sebabnya si anjing jadi mengendus-ngendus. Atau mungkin juga si anjing dulunya adalah seorang biku pada salah satu kehidupan lampaunya. Setelah itu, mereka membiarkan saya pergi. Suatu kali, saya pernah hampir dipukul oleh seorang pria Australia berbadan besar yang sedang marah dan setengah mabuk. Ketidakgentaran telah menamatkan hari itu, serta hidung saya. Kami baru saja pindah ke vihara kota kami yang baru, sedikit ke utara dari Perth. Kami mengadakan upacara peresmian, dan alangkah terkejut dan gembiranya kami. Gubernur Australia Barat, Sir Gordon Reid,
dan istrinya berkenan hadir pada upacara tersebut. Saya ditugaskan untuk mengurusi tenda-tenda kebun dan kursi-kursi untuk para undangan dan tamu VIP. Saya diminta oleh bendahara kami untuk mencari penyewaan yang terbaik. Kami ingin mengadakan pertunjukan yang sangat bagus. Setelah mencari-cari, saya menemukan perusahaan penyewaan yang sangat mahal. Perusahaan itu berlokasi di salah satu kawasan elit di pinggir park dan biasa menyewakan tenda-tenda kebun untuk para jutawan. Saya menjelaskan apa saja yang saya perlukan dan mengapa itu semua harus yang terbaik. Si wanita yang berbicara dengan saya bilang bahwa dia paham. Jadi dengan itu pesanan telah disepakati. Saat tenda-tenda dan kursi-kursi tiba pada Jumat sore, saya sedang berkeliling untuk membantu seseorang. Ketika saya datang untuk memeriksa barang-barang yang diantarkan, truk dan sopir pengangkatnya telah pergi. Saya tidak percaya saat melihat keadaan tenda yang diantarkan. Tenda-tenda itu berdebu tebal. Saya merasa kecewa, tetapi persoalan itu bisa diatasi. Kami mulai menyemprot tenda-tenda itu dengan air untuk membersihkan debunya. Lalu, saya memeriksa kursi-kursi untuk para undangan, dan kursi-kursi itu sama saja kotornya. Lap-lap dikeluarkan dan para relawan kami yang berjasa mulai membersihkan kursi-kursi itu. Akhirnya, saya memeriksa kursi-kursi untuk para tamu VIP. Kursi-kursi itu memang istimewa. Tak satu pun kaki-kakinya yang sama panjangnya. Semua bergoyang-goyang. Kerasa betul. Ini tak dapat dipercaya. Ini sudah keterlaluan. Saya bergegas pergi ke pesawat telepon, menelepon perusahaan penyewaan itu, dan memergoki si wanita yang nyaris saja pergi untuk berakhir pekan. Saya menjelaskan situasinya, menandaskan bahwa kami tak ingin Gubernur Australia Barat bergoyang-goyang di atas kursi goyangnya selama upacara berlangsung. Bagaimana kalau beliau sampai terjatuh? Wanita itu mengerti, memohon maaf dan menjamin bahwa kami akan mendapat gantinya dalam waktu sejam. Kali ini saya menunggu kedatangan truk pengantarnya. Saya melihatnya berbelok ke jalan menuju tempat kami. Tengah jalan dari jalur masuk, kira-kira 60 meter dari vihara, tak kala truk itu masih melaju cukup cepat, seseorang melompat keluar dari truk tersebut dan berlari ke arah saya dengan matanya yang liar dan tangannya yang terkepal. "Mana orang yang berwenang?" teriaknya. "Aku mau bertemu dengan orang yang berwenang di sini." Belakangan, saya mengetahui bahwa pesanan kami yang pertama kali diantarkan tadi adalah tugas terakhir mereka untuk pekan ini. Setelah tadi mengantar ke tempat kami, orang-orang itu lantas berkemas dan mengaso di bar untuk berakhir pekan. Mereka pasti sedang asik berakhir pekan sambil minum-minum ketika manajernya datang dan menyuruh mereka kembali bekerja. Orang-orang muda itu ingin kursi-kursinya diganti. Saya mendatangi orang itu dan berkata lembut, "Saya yang berwenang di sini. Ada yang bisa saya bantu?" Dia mendekatkan wajahnya ke wajah saya, dengan tinju di kanannya. Teracung hampir mengenai hidung saya. Matanya menyala-nyala oleh amarah. Saya mencium bau bir dari mulutnya yang hanya beberapa inci. Saya tak merasa takut atau angkuh. Saya hanya tenang. Yang katanya teman-teman saya berhenti membersihkan kursi-kursi untuk menonton kami. Tak ada satupun dari mereka yang datang menolong saya. Terima kasih banyak kawan-kawan. Tatap muka itu berlangsung beberapa menit. Saya jadi kagum pada apa yang terjadi kemudian. Si pekerja yang marah itu diam mematung saja terhadap sikap saya. Pengkondisian dalam dirinya hanya dipakai untuk menghadapi rasa takut atau serangan balik. Tapi otaknya tak tahu bagaimana menyikapi seseorang yang tak tenang ketika salah satu tinjunya berada dekat dengan cuping hidung mereka.
Saya tahu dia tak akan memukul saya. Bergerak pun tidak. Ketidakgentaran telah membuatnya bingung. Beberapa saat kemudian, truk itu parkir dan bosnya mendatangi kami. Dia meletakkan tangannya di bahu si pekerja yang sedang membeku itu, lalu berkata, "Ayo, turunkan kursi-kursinya." Kebekuan pun pecah, menunjukkan jalan keluar baginya. Saya berkata, "Ya, saya akan bantu Anda." Dan kami pun bersama-sama menurunkan kursi-kursi itu.